Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah atas semua rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang mudah-mudahan semua yang Allah berikan kepada kita mampu kita syukuri sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Jika engkau pandai bersyukur, pasti nikmat-nikmat yang lain akan kutambah. Tapi kalau engkau kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Berselawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan salawat dan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat syafaat, naungan serta pertolongan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang kita muliakan orang-orang tua kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat badan, panjang umur, berkah umur dunia akhirat. Segenap Bapak pengurus Masjid Nurul Islam beserta jajarannya, semoga senantiasa dalam lindungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat, shaimin shaimat, insyaallah kita yang hadir di masjid ini dicintai, diberkahi, dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jemaah salat subuh dimuliakan Allah, kita angkat sebuah tema yang sangat menarik pada subuh hari ini karena ada memang aspirasi request dari jemaah kita. Apa judulnya? Judulnya adalah Tazkiratun Nafsi, metode tasawuf. Apa itu tazkiyatun nafsi? Tazkiyah artinya dasarnya adalah zakah, membersihkan. Nafsi, jiwa, membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita dengan metode tasawuf. Saya di kampus Stein Sar Ceru Ijo mengajar bahasa Arab dan juga mengajar mata kuliah akhlak tasawuf. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa rujukan surat? Apa dasarnya? Kita ambil rujukan surat Asy-Syamsi. Allah bersumpah di situ 6 kali Allah bersumpah, Pak. Demi menyampaikan bahwa beruntunglah orang yang menyucikan jiwa dirinya. Karena dalam jiwa kita ini ada dua, dia ada fujur, sifat negatif. Yang kedua takwa, sifat positif. Yang dua ini mana yang lebih menonjol? Karena dia akan saling menonjolkan diri. Kalau yang positif yang menang, maka negatif kalah. Tapi kalau justru negatif yang menang, fujurnya yang menang, mengalahkan yang positif, ketakwaan, ini yang berbahaya. Oleh karena itu, dalam menyucikan jiwa diri, Allah bersumpah dulu. Dengan 6 Allah bersumpah. Allah bersumpah ada dengan bintang-bintang, dengan benda yang ada di langit. Wan najmi demi bintang, wal qamari demi bulan, wasyamsi demi matahari, wasamai demi langit. Allah ada bersumpah dengan waktu, wal fajri demi waktu subuh,
wal duha demi waktu duha, wan nahari demi waktu siang, wal asri demi waktu sore, wal lail demi waktu malam. Maka Allah banyak bersumpah di dalam Al-Quran disebut dengan waw qasam untuk menyampaikan informasi ini bukan kaleng-kaleng, betul-betul sehingga Allah bersumpah. Nah, apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. 6 macam Allah bersumpah. Wasyamsi demi matahari yang cahayanya di pagi hari, 1. Wal qamari iza talaha demi bulan apabila mengiringinya, 2. Wan nahari iza jallaha demi siang apabila menampakkannya, 3. Was samai wa ma banaha dan demi langit, kemudian wal ardi wa ma tahaha dan demi bumi yang mengelilinginya. Ada 6. Maka apa yang hendak Allah sampaikan? Kata Allah yang berikutnya, wa nafsi wa ma sawaha demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Kemudian Allah sambung, fa alhamaha fujuraha taqwaha. Maka di dalam jiwa itu ada 2 jalan. Pertama, fujur, negatif, angkuh, sombong, iri hati, dengki, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kemudian sifat takabur, ini negatif. Wa taqwaha, ini sifat-sifat baik, sifat-sifat takwa. Nah, kita jelaskan satu. Wa nafsiu. Apa itu nafsin? Ada orang mengatakan ketika jemaah umrah, bapak-bapak jemaah umrah, jangan nafsi-nafsi ya, kita harus berjamaah. Apa maknanya? Jangan sendiri-sendiri, berkelompok. Apa itu nafsi? Nafsi itu terdiri dari 2 unsur dia. Pertama yang kelihatan, zahir. Mana dia? Yang zahir itu yang tampak, yang kelihatan. Nih, tangan, kepala, kaki, kemudian mata, telinga. Ini zahir, disebut dengan badan. Nah, maka ini kotor dia. Ada yang kepala kena ketombe, betul. Kulit-kulit ini dia kena daki namanya, kotoran, kotor. Sedangkan yang di dalam adalah disebut dengan yaitu zahir batni. Makanya kita mengucapkan mohon maaf zahir dan batin, itu yang tepat. Zahir ni yang tampak, batnin ni asal katanya batnun, perut. Perut tak tampak di dalam dia. Nah, oleh karena itu zahir tampak, batnin tak tampak, maka inilah yang menyatu dia, zahir. Kemudian nafsu itu yang disebut dengan jiwa, dia seperti ruh, sama dengan tidak tampak tadi, ruh. Karena orang disebut dengan jiwa, bercampur 2 unsur dia. Manusia terdiri dari 2, zahir batin. Zahir yang tampak, batin tampak, itulah roh. Maka roh itu yang tak tampak. Kalau manusia tanpa roh berarti jasad, namanya mayat, betul. Kalau roh tanpa jasad, kuntilanak, pocong, hantu, itulah dia. Maka orang dikatakan jiwa, nafsi, bercampur, bergabung 2 ini, zahir dan batin. Inilah Ustaz Satrio, mana nafsinya? Nih yang tampak.
Di dalam yang tak tampak itulah roh. Maka yang dua ini dia kotor, Pak. Kalau dia jiwa kotor, kalau dia roh bersih. Maka yang dalam jiwa kita ini menunjuk dua dia. Kata Allah, fujur, sifat negatif. Itulah yang angkuh tadi. Dia kalau sudah menjadi pejabat, mau 3 periode, marah pula nanti direkam kan. Dibuatlah undang-undang. Ada abang dah kita, Ustaz Afrizal, ahli di bidang komunikasi politik. Kita tak bahas itulah. Demo lah mahasiswa kemarin kan. Masya Allah, tabarakallah. Sudah menjadi pejabat, tambah lagi. Itulah sifat angkuh sombong. Betul? Kemudian sifatnya sifat sombong. Kalau dia punya harta, banyak, tak mau bantu tetangga. Tetangga kelaparan, tak mau dia bantu. Kalau dia naik mobil, kaca mobil itu tidak dibuka, ditutup. Kalau dia berjalan, hendak injak tanah, kuntilanak. Sombong jadi orang. Itulah menjadi fujur tadi, sifat negatif yang menonjol, mengalahkan takwa, sifat-sifat yang namanya kebaikan atau takwa atau positif. Ini akan bertarung dua nih, Pak. Hari ini subuh kita datang ramai-ramai ke masjid, yang menonjol apa? Takwanya, betul? Positifnya. Apa kata malaikat? Ilham namanya. Kata malaikat, datang ke masjid dapat pahala solat sunat. Solat subuh berjamaah sama dengan solat sunat sepanjang malam. Man solat subuhi jamaah, barang siapa solat subuh berjamaah, faka'annama, maka seolah sama dengan solat sunat kulluh lail, sepanjang malam. Satu. Yang kedua, man kharaja talabain, barang siapa yang keluar rumah fahuwa jihad fisabilillah, maka dia mendapat pahala jihad di jalan Allah. Mendengarkan ceramah Ustaz tadi pagi ini, mendapat pahala jihad. Hatta yarji', sampai pulang kembali ke rumah, bisikan setan, ke masjid. Maka jemaah kita tak mempan oleh bisik-bisikan setan, iblis. Kata iblis setan, ambil selimut, dingin, tidur. Tak mempan. Inilah yang muncul pada pagi hari ini adalah takwanya negatifnya, betul? Bapak Ibu dimuliakan Allah Taala. Kemudian Allah sambung, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwa, sungguh beruntunglah orang yang menyucikan diri, sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya tadi. Saya ambil metode ini, Pak, menyucikan jiwa, metode tasawuf. Baca buku karangan ditulis oleh Manna Khalil Al-Qatan, beliau ahli. Kemudian buku-buku lain banyak. Setuju kan? Ada juga Imam Al-Ghazali ada menuliskan bahwa metode untuk menyucikan diri ada makom-makom, ada tingkatan. Yang pertama adalah, urutan paling pertama adalah yaitu yang namanya taubat dulu, Pak. Betul? Kita banyak sila, banyak dosa, banyak kena bersalah sama orang, mungkin sifat sombong, mungkin takabur, mungkin angkuh, mungkin iri, mungkin dengki. Betul? Maka banyak beristighfar, banyak minta ampun. Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Banyak salah silap kita, betul? Pantas Nabi menyampaikan, kullu bani Adam khata'un khairul khata'un tawabuna. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti bersalah, pasti berdosa, pasti kilaf. Setiap orang yang bersalah, yang terbaik adalah beristighfar, minta ampun kepada Allah dengan cara bertaubat. Baca kitab Imam An-Nawawi, nama kitabnya adalah Riyadhus Shalihin, bab 2 tentang taubat. Di situ jelaskan taubat berasal dari tabah yatubu, isti masdarnya taubatan. Ada ya'udu, raja'a yarji'u, artinya kembali kepada jalan Allah setelah melanggar aturan-aturan Allah.
maka tobat kembali kita. Salah jalan, kembali ke asal. Salah jalan, kembali ke asal. Maka kita pasti salah dan dosa. Betul? Mau dari rakyat sampai pejabat pasti bersalah. Betul? Mau diplomat sampai penjual tomat, pasti berdosa. Mau dari penjahit sampai penjahat, penjahat pastilah berdosa. Oleh karena itu pasti banyak salah silap kita. Maka bersihkan jiwa kita, bersihkan diri kita dengan bertaubat. Kata Imam An-Nawawi syarat taubat 4. Yang pertama adalah menyesal. Yang kedua adalah berhenti total, tidak mengulang lagi. Yang ketiga berjanji, bertekad tidak mengulangi. Yang keempat inilah dia, menyelesaikan persoalan muamalah. Dulu pernah waktu sekolah, waktu SMA, waktu makan lontong sayur 1 piring, ambil bakwan 15, dibayar 2 cuman. Yang 13 tu bayar dulu. Itu kata Imam An-Nawawi. Maka selesaikan, minta maaf, cari orangnya, telepon. Kalau sudah meninggal, infak sedekah atas nama orang yang saya ambil makan lontongnya dulu, saya bayar, tapi bakwan lupa saya bayar 13 itu. Infak sedekah, selesai itu, Pak. Nah, kemudian ada makamnya lagi adalah sifat raja. Raja itu adalah berharap hanya kepada Allah. Kemudian namanya lagi ada yang namanya yaitu ikhlas. Ada namanya lagi yaitu tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu menyerahkan diri kepada Allah. Dia tidak berharap banyak kepada manusia. Berharap kepada banyak manusia, ujung-ujungnya kecewa. Dia berharap kepada siapa? Itulah dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Hanya kepada Allah berharap. Berharap kepada manusia banyak ujung kecewa. Tawakal. Al-Quran mengatakan, "Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah." Maka apabila kamu telah bertekad, kamu berazam, maka bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Ini bagian dari menyucikan diri, yaitu hanya berharap kepada Allah. Tawakal. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru adanya sabar. Sabar dalam hal menghadapi ujian cobaan. Dia takut karena corona tak mau makan, tak bisa makan, hidup melarat, hidup miskin. Tidak ada yang perlu dikhawatiri. Kenapa? Karena Allah yang memberi rezeki. Allah yang menjamin kehidupan kita, betul? Sedangkan cacing dalam tanah dijamin rezekinya, betul? Apalagi lagi manusia. Jangan terlalu banyak takut. Takut karena corona, takut karena melarat. Maka usirlah rasa takut itu dengan apa? Dengan membesarkan Allah. Usir rasa takut itu dengan kalimat-kalimat thayyibah, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Besar ketakutanku, tapi lebih besar itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada ilahiyah. Ini tauhid ini. Nah, setelah makam-makam itu dilalui, baru dalam ilmu tasawuf itu Pak namanya ahwal. Apa namanya? Ahwal. Apa itu ahwal? Ahwal itu suatu kondisi jiwa kita ini merasa dekat dengan Allah, merasa cinta kepada Allah, merasa rindu kepada Allah, merasa takut hanya kepada Allah, tertanam di jiwa kita. Ibarat anak muda sedang rindu sama pasangannya, 2 hari tak jumpa demam dia. Dulu bikin surat, sekarang tak perlu bikin surat, ada WA, ada Facebook. Seorang orang tua kalau rindu sama anak, tak jumpa 3 hari menangis. Anakku sayang. Betul? Begitu kalau hati rindu dulu, Pak. Betul? Tak bisa jumpa zaman-zaman dulu, jumpa dengan seorang maka tulis surat. Selipkan di ketiak. Jumpa di mana? Di masjid. Saling tukar surat lah kan. Teringat Samsul Bari membaca surat Siti Nurbaya. Begitu kalau hati rindu tu. Sudah adakah rasa rindu dalam jiwa kita? Tidak zikir 1 hari kepada Allah, tidak ke masjid, sudah adakah dalam hati kita rasa rindu, rasa takut, berbuat sesuatu takut kita, ada Allah yang mengawasi. Menghadirkan Allah dimanapun kita berada. Kadang-kadang Allah hanya ada di masjid, betul? Ketika di masjid, zikirnya luar biasa, Bu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu pergi ke pasar, Allah tinggal di masjid. Maka timbang 1 kilo menjadi 8 on. 1 kilo menjadi 9 on. Maka manipulasi,
maka kecurang terjadi. Betul? Ketika di kantor, Allah tinggal di masjid, Pak, terjadilah korupsi. Betul? Marah orang nanti. Ustaz Satrio ini, Ustaz radikal ini. Masya Allah. Ini kebenaran, betul? Maka inilah tasawuf hebatnya, Pak. Makanya Buya Hamka menulis yang namanya tasawuf modern. Oh, bagus buku beliau, Pak. Buya Hamka kelahiran Maninjau, Sumatera Barat, yang ilmunya luar biasa. Karena ayahnya ulama juga, ilmunya diakui oleh dunia. Tak pernah kuliah S3 di Mesir, tapi diberi gelar doktor. Bukan sembarangan orang. Itu hebatnya. Oleh karena itu banyak buku-buku tasawuf. Rasa rindu ada dalam jiwa. Rasa takut, khauf, hanya takut kepada Allah. Tapi walaupun begitu, kita ke kantor pakai motor tetap pakai helm. Nanti jumpa di sama polsek di lampu merah, mak pada ke helm. Saya hanya kepada Allah. Oh, tidak masuk itu. Wih, hebat ini. Saya hadir juga acara Ustaz Satrio pagi tadi itu, kata polisi kan. Nah, oleh karena itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa rindu, rasa takut, rasa cinta tertanam di jiwa kita. Maka itu makam-makamnya. Setelah ahwal, ada yang namanya ittihad, ada namanya hulul. Apa itu ittihad? Berasal dari kata ahada, satu. Maka kalau sudah rindu dengan Allah, takut dengan Allah, cinta kepada Allah, dalam ilmu tasawuf itu, Pak, ada ittihad. Menyatu jiwa kita dengan Allah. Kalau sudah berzikir itu, Pak, tidak ada dunia ini lagi, Pak. Makanya ada orang yang tinggi makamnya itu zikir sampai pingsan dia. La ilaha illallah, sampai olahraga, sampai loncat-loncat. Tidak tahu saya makamnya apa tuh. Oleh karena itu ada penyatuan jiwa dengan Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka menyatu jiwa itu dengan Allah. Nah, ibarat air itu bercampur dengan garam. Air itu bercampur dengan gula. Maka gula larut dengan air menyatu dia. Sama seperti itu logika atau analoginya. Oleh karena itu bersihkan jiwa kita. Allah sampaikan dua ini muncul, dia akan menonjol. Kata fujur negatif, kemudian takwa yang kebaikan. Maka mestilah kita sama-sama bersihkan jiwa kita. Kata Allah, beruntung orang yang menyucikan jiwanya, beruntung orang yang menyucikan dirinya. Oleh karena itu kita ambil metode tasawuf. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.